Eh, layarnya. Sudah kelihatan. Oke. Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya pada pagi hari ini untuk mempresentasikan rancangan produk yang telah saya buat. Rancangan ide yang telah saya buat ini memiliki judul Krim Mask untuk kulit wajah sensitif yang berbahan dasar gambir atau onkaria, nama ilmiahnya. Dan di pojok bawah kiri ini merupakan gambar olahan buah gambir kering yang siap diolah. Lalu untuk latar belakangnya, di era sekarang ini, variasi berbagai masker untuk wajah sangatlah banyak, mulai dari cream mask, exfoliating mask, clay mask, dan masih banyak lainnya. Yang sebagian besar masker untuk wajah tersebut terbuat dari bahan kimia agar proses yang terjadi pada kulit berlangsung dengan cepat. Perlu diingat bahwa penggunaan bahan kimia dalam masker wajah tampak seperti aman-aman saja, namun jika dalam penggunaan jangka panjang, bisa saja hal tersebut justru membahayakan kesehatan kulit wajah kita sendiri. Salah satu tanaman asli Indonesia, tanaman gambir, juga memiliki kandungan yang tidak kalah bagus untuk kulit wajah. Gambir memiliki zat aktif katekin dan tanin yang dapat membantu mengembalikan kolagen kulit yang rusak pada kulit wajah. Lalu mungkin pertanyaannya, kenapa saya memilih gambir? Karena saya merasa bahwa penggunaan gambir di zaman sekarang ini jarang sekali terdengar, padahal olahan keringnya mudah didapatkan di toko-toko obat herbal dengan harga yang cukup terjangkau. Lalu yang selanjutnya ada tujuan sekaligus output. Tujuan dan output dari proyek ini adalah untuk memberikan solusi alternatif bahan dasar krim mask dari tumbuhan gambir yang tentunya aman dalam pemakaian jangka panjang untuk kulit serta minim menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Lalu berikutnya ada metode sekaligus prinsip sains. Di sini saya meminta bantuan AI dalam pembuatan ilustrasi proses ekstraksinya, yang mana dalam ilustrasi tersebut prosesnya dimulai dari penggilingan, penghalusan gambir kering dari serpihan-serpihan kasar menjadi bubuk yang sangat halus. Lalu setelah itu masuk ke proses ekstraksi, bubuk halus tadi akan diseduh dalam air panas untuk mempercepat pelepasan zat yang diinginkan dan meningkatkan efisiensi ekstraksi dibandingkan menggunakan air dingin. Penggunaan air dingin ketika dalam proses ekstraksi ini akan memperlambat pelepasan senyawa aktif gambir karena banyak senyawa aktifnya yang lebih mudah larut dalam suhu tinggi. Lalu masuk ke tahap pengemulsian. Pada tahap ini, emulsi dapat memberikan tekstur yang lembut pada krim mask dan membantu menyebarkan bahan aktif pada kulit ketika diaplikasikan. Setelah ini, prinsip sains yang akan dipakai pada proses selanjutnya yaitu pengaturan viskositas produk agar krim masknya memiliki tekstur yang ideal dan juga pengaturan pH atau tingkat keasaman produk. Dan terakhir masuk ke tahap pengawetan produk. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada pertanyaan, silahkan. Baik, mau jihad. Ada yang mau ingin ditanyakan dari audiens? Silakan present dan kelompoknya. Tidak ada. Permisi Pak, izin bertanya. Puspa, Indah, Iya Pak, kelompok berapa? kelompok 7. Oke, silakan. Tadi kan di langkah terakhir, di metode terakhir kan ada cara pengawetan. Itu bagaimana cara pengawetannya dan kayak apa setelah diawetkan dia dapat diolah jadi apa? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Untuk cara pengawetannya yang baru saya terpikirkan mungkin disimpan di tempat dengan suhu rendah, karena suhu rendah kan bisa memperlambat aktivitas enzim dan pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Lalu yang tadi setelah disimpan itu jadi apa ya? Eh, hmm, ya, maksudnya jika sudah disimpan, eh, produk bisa tahan lama. Jadi misalkan setelah digunakan dan takut produknya rusak, mungkin bisa diletakkan di
lemari pendingin agar produknya tidak rusak. Begitu. Apakah menjawab? Iya. Oke. Udah, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, saya tanya. Ini judulnya buat krim berdasarkan gambir. Bahan dasar gambir. Ya, Ya, Pak. kenapa gambir? Eh, Ada latar belakang nggak? jarang yang pakai, Pak. Jadi saya kepikiran aja cari yang out of the box. Ya, of the box juga sudah ada yang melakukan nggak? Dan Eh, kenapa gambirnya? Apakah tanamannya itu banyak dibuang jadi mata pencarian desa tertentu? Kenapa nggak gambirnya kamu tunjukin di sini? ini ada, Pak, yang di slide Ya, awal. di judulnya iya, di slide awal. Tapi kan ada tanamannya kan? Iya, saya berfokus ke yang buah gambir yang keringnya, Pak. Yang tanamannya aja kita belum tahu bagaimana tanaman gambir. Itu mah buah gambirnya kan? Iya, Pak. Ya, nanti ditambahin ya tanaman gambir, terus sumbernya banyak dari mana, di daerah pegunungan kah atau apa. Terus biasanya dipakai buat apa? Kenapa jadinya krimas? Nah, Iya, tadi Pak. kamu sudah bilang di krimas itu ada katekin. Nah, harusnya dilihat dulu katekin itu, coba lihat di latar belakang. Biar kamu tambahkan juga nanti di apa dengan gambar. Jadi ada prosesnya yang kamu bisa jelaskan runut. Katekin dan tanin. Apakah katekin dan tanin ini senyawa organik yang terdapat dalam krim? Harusnya. Baik. Nah, fungsi katekin dan tanin ini apa? Apakah Pak. memang mengembalikan kolagen kulit yang rusak saja atau ada yang lain? Iya, Pak. Iya, iya apa? Oh iya, eh, sebentar. Eh, ini juga mengandung antioksidan, antibakteri, dan anti radang, Pak. Bagaimana prosesnya mengembalikan kolagen kulit? Jadi kulit rusak itu menghasilkan apa? Terus dengan katekin dan tanin itu bereaksi dengan kolagen kulit rusak nggak? Dia ngapain gitu loh? Itu yang belum dijawab. Oh iya, Pak. Baik. Hmm? Kan prinsip sainsmu viskositas sama pH tuh, Iya, ya kan? Jadi viskositas dan pH ini hubungannya sama katekin dan tanin itu gimana terhadap mengganti kulit rusak? Apakah dia membuat pH-nya semakin asam atau basa? Coba saya tanya, viskosi apa pH tanin sama katekin itu asam atau basa? baik, Pak. Sebentar. Ya, bagusnya pakai gambar-gambar ya, gambar katekin itu gimana? Ya, katekin pH-nya 6 sampai 8, Pak. Berarti menuju basa. 6 sampai 8. Kalau tanin itu kalau nggak salah asam lemah. Jadi kalau asam lemah dia menjaga pH. Iya, yang taninnya 5,5, Pak. Tadi yang katekin aja. Ya kan berarti ada fungsinya katekin dan tanin ya. Dan kamu mengangkat pH. Jadi bukan mention saja pH-nya, buktikan itu bahwa kolagen itu bisa mengembalikan kolagen kulit rusak. Itu loh yang kita inginkan. Jadi kamu bisa menjawab dengan prinsip sains, ya, Iya, Pak. bukan produknya. Ini kalau produknya mau dari internet banyak juga sudah banyak orang lakukan. Terus gambirnya diapain nih di sini? Di grinding, dry, hot water, terus disaring. Iya. Pengawetan produknya tadi ditampaikan tadi nggak dijelasin ya.
Kamu bilang ditaruh di suhu dingin. Iya. Ya gitu, nggak dikeringin dulu. Karena dari hmm, yang Dia kan tadi ini ekstrak Pak. basah. Oh iya. Ekstrak basah, terus nggak dikeringin. Kalau nggak dikeringin berarti dia bentuknya krim. Krim apa namanya? Ya lembab. Kita pakai bagaimana sih bentuknya gitu loh. Ini kan masih kayak kartun ya. Tolong tambahin. Pertanyaan Iya. terakhir saya, di sini viskositas itu apa yang dilihat? Tingkat keenceran produknya Pak. Kentalan. Iya. Jadi maksudnya gimana? Jadi Makin ya kental, makin bagus krimnya. ya mungkin kalau cair susah menempelnya pada kulit wajah. Jadi ya berarti cari Apa yang apa hubungannya dengan gambir yang digunakan sama yang lain? maksudnya sama bahan yang lain gitu Pak. Ya, Hmm, jarang aja sih Pak ngedengar gambir gitu. hanya ini kayak masih kamu jelasinnya masih kayak puzzle ya. Jadi gambir sendiri, ada sains prinsip viskositas pH, hubungannya sama katanin sama katekin itu apa ya. Tapi kalau pH pasti karena itu lebih kelembapan. Kalau viskositas, nah berarti kamu harus lihat kelarutan tanin dan itu sama kolagen kulit. Ya kalau kental berarti dia larut air nggak? Udah Pak. Enggak kan? Berarti Iya. nggak bisa dicuci sama air dong nanti krimnya. Iya. Nah itu juga jadi pertanyaan. Ya tolong ditambahkan di slide-nya. Yang kurang di Ya. slide ini apa setelah metode ayo di abstrak? Setelah metode output. Ya outputnya gimana? Nggak Tadi ada. saya sekalian sama ini Pak, sama tujuannya. Ya kan abstrak kan kemarin sudah ada statistik strukturnya ya. Ada pendahuluan, ada tujuan, ada metode, ada output. Nah ini outputnya nggak dapat. Iya, Menghasilkan limbah yang dapat merusak lingkungan. Apa hubungannya? Ini kamu lebih ke gambir atau ke krimnya sih? ya Pak nanti saya perbaiki lagi. Ya, Iya, tolong buatnya jangan asal-asalan itu loh. Ini nilai individu, persentasenya 40%. Jadi jangan sampai masalah gitu loh. 30% gitu. Ya, kemarin masih ada yang dapat 20, 10, 0 gitu dari presentasi kalian. Jadi jangan yakin menurun gitu ya. Itu iya saja Pak. dari saya. Saya itu realistis. Enggak, apa sih laut 90-an? Enggak. Ya, apa yang kamu tampilkan itu yang kami nilai. Saya nilai. Ya, Iya Pak. karena ini nanti akan berkejurusan, nanti kamu presentasi ke industri. Kamu presentasi ke industri seperti ini, baru sampai tujuan di-cut. Langsung bilang, udah, nggak lolos gitu misalnya. Ya, walaupun ini latihan, tapi tolong apalagi presentasi kesekian jadi harusnya diperbaiki dari yang kemarin-kemarin. Ya, itu saja. Terima kasih mau Jihan. Iya, terima kasih Bapak. Silakan selanjutnya Fania. Ada Fania? Ada, Pak. Apakah sudah terlihat, Pak, layarnya? Ya, sudah. Selamat pagi, Bapak dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fania Rafa Raisa dengan NIM 105240111. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tentang optimasi sintesis hijau nanopartikel perak berbasis ekstrak daun sirih dengan pengaruh variasi pH, suhu, dan waktu reaksi. Yang pertama itu adalah latar belakangnya.
Nanopartikel perak atau AGNP telah dikenal memiliki aktivitas antimikroba yang unggul dibandingkan antibiotik konvensional. Namun, metode sintesis yang umum digunakan masih mengandalkan bahan kimia sintetis yang berpotensi mencemari lingkungan. Oleh karena itu, digunakan pendekatan sintesis hijau dengan memanfaatkan ekstrak daun sirih. Daun sirih ini mengandung senyawa fitokimia seperti fenol dan flavonoid yang dapat bertindak sebagai agen produksi alami sehingga lebih aman dan ramah lingkungan. Lalu ada tujuannya. Yang pertama tuh mengoptimalkan kondisi sintesis hijau AGNP dengan menggunakan ekstrak daun sirih. Yang kedua itu mengetahui pengaruh parameter reaksi seperti pH, suhu, dan waktu reaksi terhadap sintesis AGNP. Yang ketiga, menghasilkan AGNP dengan efektivitas yang tinggi sebagai agen antimikroba yang ramah lingkungan. Lalu ada tahap sintesis. Yang pertama itu ada ekstraksi daun sirih. Jadi daun sirihnya itu dikeringkan lalu dipotong kecil-kecil lalu diekstraksi menggunakan pelarut seperti air atau etanol. Lalu ekstrak yang dihasilkan di sini tuh bakal digunain dalam sintesis nanopartikel perak. Nah, lalu dalam proses sintesisnya itu sendiri, ekstrak daun sirih ini dicampurkan dengan larutan perak nitrat. Lalu di bagian ini juga parameter seperti pH, suhu, dan waktu divariasikan. Lalu setelah nanopartikel tersebut terbentuk, digunakan berbagai karakterisasi untuk mengetahui sifat-sifatnya seperti menggunakan spektroskopi UV, VIS, TEM, dan PSA. Nah, karakterisasi ini tuh metode untuk menganalisis karakteristik suatu sampel. Nah, yang pertama itu ada pH. pH merupakan faktor utama dalam sintesis nanopartikel perak AGNP karena mempengaruhi mekanisme reduksi ion Ag+ serta kestabilan nanopartikel yang terbentuk. Jadi sebelumnya emang belum ada penelitian terkait pH, jadi saya simpulkan gitu, kalau pH-nya terlalu rendah itu ion Ag+-nya tuh nggak akan tereduksi sempurna, sehingga sintesisnya tuh menjadi kurang efisien. Lalu kalau pH rendah juga nanopartikelnya tuh menjadi lebih lambat dan hasilnya seringkali tidak stabil atau memiliki ukuran lebih besar. Lalu jika pH-nya terlalu tinggi, ini tuh partikelnya cenderung mengalami aglomerasi atau pembentukan partikel yang lebih besar dan tidak stabil, sehingga GNP yang dihasilkan bisa kehilangan stabilitas dan cenderung mengendap dari larutan. Namun saya sudah lihat beberapa yang menggunakan seperti daun teh hijau dan ekstraksi menggunakan daun hijau dan daun serai itu pH-nya tuh sekitar 10-12. Nah, lalu untuk suhu juga mempengaruhi laju pembentukan dan ukuran AGNP. Peningkatan suhu cenderung menghasilkan nanopartikel dengan ukuran yang lebih kecil. Nah, ini tuh jika suhunya juga terlalu rendah dalam sintesis nanopartikel perak akan menyebabkan reaksinya lebih lambat sehingga laju reaksi antara ion perak Ag+ dan senyawa fitokimia dalam ekstrak tumbuhan ini akan berkurang. Jadinya proses reduksi Ag+ menjadi Ag0-nya berjalan lebih lambat yang akan menyebabkan pembentukan nanopartikel yang tidak optimal. Lalu jika suhunya terlalu tinggi, ini bakal menyebabkan agregasi, yaitu penggumpalan nanopartikel menjadi partikel yang lebih besar. Ini terjadi karena partikel yang terbentuk memiliki energi kinetik tinggi sehingga lebih sering bertabrakan dan bergabung. Hal ini dapat mengurangi kestabilan nanopartikel. Lalu untuk waktu sintesisnya itu, jadi kestabilan nanopartikel perak ini tuh ditunjukkan oleh kemampuan mempertahankan sifat fitokimianya selama penyimpanan. Nah, berdasarkan ini tuh udah ada penelitian yang dilakukan. Jadi dalam rentang waktu 1-72 jam itu panjang gelombangnya tuh stabil kisaran antara 446. Nah, ini tuh bisa dikatakan stabil. Lalu keunggulannya dari sintesis hijau dan juga keunggulan dari sintesis hijau menggunakan ekstrak daun sirih itu yang pertama tuh pastinya lebih ramah lingkungan dibandingkan dengan metode sintesis konvensional. Lalu fenol dan flavonoid dalam daun sirih ini juga bertindak sebagai agen produksi dan penstabil alami yang dapat mengurangi kebutuhan akan bahan kimia tambahan. Yang kedua itu ada efektivitas antimikroba tinggi. Kombinasi nanopartikel perak dengan senyawa fitokimia meningkatkan efek antibakterial dibandingkan AGNP hasil metode lain.
Jadi berpotensi lebih aman dibandingkan AGNP yang diproduksi dengan bahan kimia beracun. Ini bisa digunakan dalam kayak produk medis seperti antiseptik gitu. Terus dari efisiensi produknya ini tuh lebih murah dibandingkan metode sintesis konvensional. Lalu ada prinsip sainsnya, itu ada proses reaksi redox dari ion Ag+ dalam larutan perak yang direduksi menjadi nanopartikel perak agenol oleh senyawa fitokimia dalam ekstrak daun sirih. Yang kedua itu ada pengaruh dari parameter sintesisnya itu sendiri. Yang pertama ada pH yang mempengaruhi laju reduksi dan kestabilan nanopartikel. Yang kedua juga ada suhu. Suhu tinggi dapat mempercepat reaksi dan menghasilkan nanopartikel yang lebih kecil. Tapi kalau terlalu tinggi juga bisa menyebabkan aglomerasi atau kayak penggumpalan gitu. Ya, yang ketiga itu ada waktu reaksi. Terima kasih. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Oke, baik. Ada pertanyaan, silakan raise hand, NIM-nya dan nomor kelompok. Ada yang bertanya? Tidak ada. Berat ya. Ya, Fania. Halo, suara saya terdengar, Fania? Terdengar, Pak. Nah, yang kamu presentasikan tadi cukup baik. Memang untuk pembuktian risetnya memang ini kerjaan riset ya. Membuat nanopartikel Ag untuk apa sih namanya ini? Untuk berbasis dari ekstrak daun sirih ya. Iya, Daun Pak. sirih memang dia punya flavonol ya. Ya, Contohnya flavonoid itu apa sih artinya flavonoid? bentar, Pak. Flavonoid itu Flavonoid itu apa sih? Bahan aktif ya. iya, Jadi kita biasanya ekstrak dari tumbuh-tumbuhan, kita bisa dapat flavonoid. Nah, senyawanya itu punya sifat biasanya antioksidan. Ya, terus makanya di sini kamu tambahkan sebagai bereaksi untuk produksi ya, untuk perak. iya, Pak, produk. Redoksnya tadi perak sama fenol ya. Iya, sama fenol. Fenolnya teroksidasi ya. Iya, Pak. Jadi apa kalau alkohol teroksidasi? Nggak tahu ya. Biasanya dia Iya, menjadi Pak. karboksilat ya atau jadi aldehid. Tergantung nanti kamu belajar kimia organik terkait itu. Nah, yang saya tanya paling penting adalah sintesis hijau. Hijaunya ini sintesis hijau itu maksudnya gimana? Apakah dia jadi warna hijau? Enggak, Pak. Jadi sintesis hijau tuh lebih kayak yang namanya tuh sintesis hijau karena itu tuh ramah lingkungan eh, karena kan menggunakan ekstrak tumbuhan. Jadi itu lebih kayak mengurangi penggunaan bahan kimia yang beracun gitu, Pak. Namanya jadi bukan kayak jadi hijau gitu. Ya, ya, jadi perlu dijelaskan juga sintesis hijau itu dari optimasi kamu lakukan ini kan basisnya sintesis ya dengan daun Hmm. sirih. Itu kelebihannya daun sirihmu itu loh yang kamu angkat. Orang biasanya pakai nanopartikel, dia cari agen oksidasinya bukan dari daun, tapi dari material komposit biasanya. Kompositnya juga biasanya dari bahan bahan alami memang. Cuman kenapa daun sirih yang kamu harus ngomong angkat ya? Halo, Iya, Pak. harusnya diangkat daun sirih itu mengandung apa? Berapa fenolnya, terus dia bisa menjadi pengoksidasi dari kalau kamu pakai referensi yang sebelum-sebelumnya juga nggak masalah bahwa ini bisa dikaitkan dengan pembuatan nanopartikelnya. Kemudian nanti tolong ditambahkan karena slide kamu banyak penjelasan yang menurut saya bisa disampaikan lewat gambar gitu loh. Kamu tinggal ngomong aja sebenarnya dari penjelasan itu. Dan memang pembuktiannya kurang gambar ya sebenarnya. Nah, yang Iya, kedua Pak. terkait eh, tadi parameternya temperatur. Temperatur ini kenapa sih kita harus lihat temperatur?
Karena kalau misalnya temperaturnya tinggi juga nantinya dianya bakal kayak ngegumpal gitu Pak, ngegumpal. Jadi kayak gak akan stabil nanopartikelnya. Ya, mempengaruhi itu kamu tulis apa itu laju reaksi ya. Ya Pak, Udah belajar kinetika kan? sudah Pak. Nah, laju reaksi berbanding apa sama suhu. Berbanding lurus. Terus, jadi semakin tinggi temperaturnya, lajunya semakin Cepat. cepat. Ya, terus ada tumbukan tuh. Semakin ada banyak tumbukan, semakin semakin bisa bereaksi lebih cepat kan? Ya sama Ya, kayak dengan orientasi tumbukan. Sudah sampai energi aktivasi belum? Belum ya. Nah, nanti ya iya. sebenarnya ada hubungan antara kalau dari laju reaksi yang kita tentukan biasanya apa? Dengan temperaturnya kita bandingkan. Misalnya temperatur pertama sama temperatur kedua, hubungannya nanti kemana itu dengan reaksi dalam laju. Tahu besaran K kecil itu apa? Ya, halo, Iya Pak, tahu nggak? konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi. Konstanta laju reaksi bergantung pada dalam satu reaksi bergantung pada hukum laju. Hukum laju itu bagaimana cara mencarinya? Hmm, laju itu dengan apa ya? Dikalikan sama konsentrasi reaksi. The reaksi, gitu ya. Nah, Ya, kalau lajunya laju yang pertama sama laju yang kedua itu bisa bergantung pada order reaksi kan? ya. Ya. Nah, temperatur ngaruh nggak ke order reaksi, laju reaksi? eh, enggak. Kenapa? Misalnya ada reaksi order 1, reaksi order 2, temperaturnya berbeda atau temperaturnya sama. Ngaruh nggak? Enggak. Ngaruh. Oh, enggak. Kalau tetapan lajunya dia order 1, tetapan lajunya order 2, kalau temperaturnya dinaikkan pasti lebih cepat order 2 dong. Iya. Iya. Jadi kalau temperaturnya berbeda, tetapan lajunya berbeda, pasti bisa dirubah. Itu akan mempengaruhi energi pengaktifan, ya, energi aktivasi. Kamu belum nanti akan belajar ke sana. Next, yang terakhir adalah suhu juga bisa dipengaruhi dengan apa? Spontanan. Spontanan dilihat dari sudah belajar kan spontanan. Iya. Itu kalau eh, energi bebasnya kurang dari 0. Termodinamika, ya itu Iya. termodinamika ya jadinya ya. Ya, Iya. jadi kalau kalian membuat nanopartikel, parameter yang perlu dilihat yaitu temperatur. Salah satunya dipengaruhi oleh kinetika reaksi, ya, dan termodinamika reaksi. Jadi kalau Anda membuat material nanopartikel, pengaruh suhu itu akan dilihat dua aspek. Dari segi termodinamikanya, delta G-nya kan ada rentang temperaturnya ya, sama delta H dan delta S. Dan juga kinetika reaksinya, hubungan antara laju dengan temperatur. Makanya belajar KIDAS 2 itu penting karena sintesis material salah satunya melihat parameter itu. Ya, baik Fania, ini insight yang baik karena ini TA nanti kalian biasanya kalau di material akan belajar terkait parameter suhu yang berkaitan dengan kinetika reaksi dan termodinamika reaksi material tersebut gitu ya terhadap suhu. Ya itu aja salah satu parameternya yang tadi kamu bilang kan ada pH dan lain-lain itu ada lagi ya. Tapi Iya ya Pak. udah itu aja dulu. Terima kasih Fania. Makasih Pak dan terima kasih teman-teman semua yang sudah memperhatikan.
Tapi tolong ditambahkan ya. Jadi termodinamikanya sama kinetikanya di Ya, Pak. slide. Makasih. Baik, selanjutnya di sini nomor 3 adalah si apa tadi itu? Rizky. Aulia ada? Ada, Pak. Silakan Aulia. Ya, kaitkan ke prinsip-prinsip sains sederhana yang memang kalian sudah pelajari di kimia, fisika, matematika dasar misalnya. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Priliani dari Prodi Kimia dengan NIM 105-24104. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai superfood bar mikroalga, inovasi produk pangan fungsional kaya nutrisi dengan efek probiotik untuk kesehatan pencernaan. Yang pertama, mengapa mikroalga? Jadi latar belakangnya yaitu gaya hidup modern yang serba cepat membuat banyak orang kesulitan untuk memenuhi kebutuhan gizi seimbang. Tren makanan sehat kini bergeser ke arah superfood, makanan padat nutrisi dengan manfaat tambahan bagi tubuh. Salah satu sumber superfood potensial adalah mikroalga seperti spirulina dan chlorella yang dikenal kaya akan protein, vitamin, mineral, asam lemak esensial, serta antioksidan. Namun, meskipun mikroalga memiliki potensi besar sebagai sumber pangan fungsional, pemanfaatannya di industri makanan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan oleh adanya beberapa tantangan yang ditemui dalam pemanfaatan mikroalga di bidang pangan seperti aroma dan rasa laut yang kuat, juga tekstur yang kurang cocok untuk diaplikasikan langsung pada produk camilan. Apa hubungannya dengan kesehatan pencernaan? Di sisi lain, kesehatan pencernaan juga menjadi perhatian penting, terutama dengan meningkatnya masalah gangguan pencernaan dan lemahnya imunitas. Probiotik terbukti efektif membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, meningkatkan penyerapan nutrisi, serta memperkuat sistem imun. Oleh karena itu, inovasi superfood bar berbasis mikroalga dengan penambahan probiotik ini bertujuan untuk mengatasi tantangan pemanfaatan mikroalga dalam pangan. Produk ini diharapkan menjadi solusi camilan sehat dan praktis yang kaya nutrisi, mendukung kesehatan usus, dan memiliki rasa yang lebih diterima oleh konsumen. Tujuannya yang pertama mengembangkan superfood bar berbasis mikroalga yang kaya protein nabati, asam lemak esensial, vitamin, dan antioksidan. Yang kedua, memaksimalkan pemanfaatan mikroalga di bidang pangan. Yang ketiga, menambahkan strain probiotik tahan panas yang tetap aktif dan efektif mendukung kesehatan pencernaan. Yang keempat, meningkatkan bioavailabilitas nutrisi mikroalga melalui pendekatan kimia pangan, mikroenkapsulasi, fermentasi, dan stabilisasi senyawa aktif. Dan yang terakhir menghasilkan produk camilan sehat praktis yang memiliki umur simpan panjang tanpa mengorbankan nutrisi dan fungsi probiotik. Metodenya yang pertama yaitu pembuatan campuran dasar dengan cara memanaskan minyak kelapa, madu atau kurma, dan ekstrak vanila. Jangan sampai mendidih, cukup hangat saja. Lalu penambahan mikroalga. Memasukkan spirulina dan chlorella bubuk secara bertahap, lalu diaduk hingga bubuk mikroalga tercampur merata dan warna adonan berubah menjadi hijau gelap, dan tambahkan sedikit air 2-3 sendok makan jika adonan terlalu kering. Yang ketiga yaitu penambahan probiotik. Adonan dipastikan sudah dingin, suhunya di bawah 40 derajat Celcius agar probiotik tetap hidup. Lalu masukkan bubuk probiotik ke dalam adonan dan aduk perlahan hingga merata. Jangan di blender agar probiotik tidak rusak. Selanjutnya yaitu pembentukan bar. Ditambahkan oatmeal, kacang, atau serat prebiotik ke adonan yang tadi. Lalu disiapkan loyang yang dilapisi kertas roti. Lalu tuangkan adonan ke loyang, ratakan, dan tekan-tekan adonan agar padat dan tidak mudah hancur saat dipotong. Yang terakhir itu dipotong menjadi batangan atau bar. Selanjutnya yaitu metode pengeringan dan stabilisasi. Metodenya terdapat
dua metode. Yang pertama itu tanpa oven. Jika tanpa oven, bisa didinginkan di kulkas selama 2-3 jam hingga mengeras, atau dengan oven dengan cara dipanggang dengan suhu rendah 120 derajat Celcius selama 10-15 menit agar lebih kering dan tahan lama. Suhu dipastikan tidak terlalu tinggi agar probiotik dan pigmen mikroalga tetap aktif. Dan yang terakhir pengemasan. Setelah dingin, bungkus bar dengan plastik food grade atau kertas lilin. Gunakan metode Modified Atmosphere Packaging atau MAP dengan flushing nitrogen agar probiotik dan lemak tidak teroksidasi. Konsep sains yang terkait, yang pertama adalah bioavailabilitas nutrisi, menjelaskan seberapa banyak nutrisi yang dapat diserap tubuh dari makanan. Dinding sel mikroalga, terutama chlorella, sulit dicerna. Jadi kita menerapkan fermentasi dan mikroenkapsulasi agar nutrisi lebih mudah diakses. Yang kedua, reaksi Maillard yang terjadi antara gula dari madu atau kurma dan protein saat pemanasan, membentuk aroma dan warna yang lebih menarik. Namun, suhu harus dikontrol agar tidak berlebihan karena reaksi ini juga bisa menurunkan beberapa nutrisi sensitif. Reaksinya ada glukosa, yaitu C6H12O6 ditambah H2NCH, CH2OH, COOH menjadi basa aktif dan H2O. Yang ketiga, pengawetan alami melalui pH dan aktivitas air. Madu dan kurma berkontribusi menurunkan aktivitas air di dalam bar, membuat lingkungan yang kurang mendukung pertumbuhan mikroba berbahaya. Ini membantu memperpanjang umur simpan tanpa pengawet sintetis. Yang terakhir adalah outputnya. Produk yang pertama, produk superfood bar siap konsumsi berbasis mikroalga dengan kandungan nutrisi lengkap dan tambahan probiotik aktif minimal 1-5 miliar CFU per bar yang tetap stabil selama penyimpanan dengan daya simpan lebih panjang, lebih dari 6 bulan tanpa pengawet sintetis. Yang kedua, klaim produk fungsional protein nabati tinggi, probiotik antioksidan alami yang dapat mendukung sistem imun dan kesehatan pencernaan, dan potensi komersial sebagai produk sehat ramah lingkungan, plant-based, dan eco-friendly. Yang dari saya, apakah ada pertanyaan? Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Raise hand. Wah, nggak ada pertanyaan. Oke, baik. Nggak ada ya. Dari saya di sini Anda buat superfood. Ya, bar Iya, mikroalga. Jadi superfoodnya bentuknya batangan ya. iya betul Pak. Ya. Terus tadi prinsip sainsnya ada reaksi Maillard. Terus apa lagi tadi? Pengawetan alami. Pengawetan alami. Dan reaksi di bawah itu apa? Itu adalah glukosa dan protein. Sebentar Pak. Protein ya. Glukosa bereaksi dengan lisin menjadi basa aktif dan air. Di sini itu apa? Lisin itu Tadi kamu bilang protein. Protein itu terdiri dari apa? lisin itu asam amino Pak. Asam amino. Asam amino itu apa? Asam amino itu Protein itu apa? Asam amino itu apa? Tahu nggak? Protein itu polimer nggak? uh, Pernah polimer kan? Tahu polimer? iya. Terdiri dari monomer. Monomernya itu asam amino. Asam aminonya yaitu lisin. Salah satu kan banyak asam amino ya. Nah, asam amino bereaksi sama glukosa, dia menghasilkan basa aktif. Sebenarnya kalau kamu buat di sini reaksi Maillard dan bioavailabilitas nutrisinya sudah bagus. Cuman yang perlu dilihat prinsip untuk kimia dasarnya ya seperti tadi di sini kan ada amin ya,
amina mah ada amina ya, Iya. ada basa. Basa itu sebenarnya dia termasuk basa. Pernah dengar asam basa kan? Iya benar. Asam basa Arrhenius, Iya. Bronsted sama Lewis, apa bedanya? Eh, Sama loh, bedanya nggak tahu. Kalau yang donor elektron siapa? yang Basa atau donor asam? elektron. Basa dong. Iya benar. Berarti asam, Asam itu ininya akseptornya. reseptor elektron. Nah, itu prinsip asam basa mana? Arrhenius, Lewis, atau Bronsted yang ada serah terima elektron. Lewis. Lewis. Dan yang menjadi basa Lewis yang amina atau yang glukosa? Yang lisin atau yang glukosa? Dari reaksi jadi yang kamu dapat. eh, yang basa Lewisnya lisin. Yang amina ya, yang ada gugus N-nya ya. Ini yang ada Iya. gugus N itu adalah basa Lewis dan asamnya adalah Glukosa. glukosa. Asam basa Lewis sama Bronsted sama. Eh, Bedanya adalah pertukaran satu elektron, yang Bronsted adalah proton ya. Iya. Oke, di sini saya belum lihat ininya ya. Probiotiknya itu apa sih? Efek probiotik untuk kesehatan pencernaan kan tadi. Iya. Ya, efek probiotiknya itu lebih di mananya? Nggak tahu. Tapi coba Efek lihat output yang diharapkan apa. Produknya siap konsumsi. Jadi ini terlalu banyak ini ya, apa menurut saya tulisan. Jadi tolong kasih metodenya juga tidak apa. Coba lihat metodenya aja tadi. Metodenya juga ya tidak ada proses ya, mungkin dari segi apa seperti temanmu yang pertama tadi kan ada prosesnya ya, ada gambarnya, terus tiba-tiba langsung jadi superfood ini ya. Ya kayak misalnya penambahan probiotik, kenapa ada tambahan probiotik dari yang sebelumnya nggak ada penambahan probiotik kan? Ada. Iya. Sebelumnya maksudnya gimana Pak? Nah, yang orang melakukan sebelumnya superfood dengan mikroalga ini sudah ada belum? Sudah ada tapi belum ada yang nambahin probiotik. Betul. Memang biasanya langsung mikroalga dibuat apa namanya kayak oleh-oleh itu ya, keripik, kemping gitu-gitu, makanan laut dan pengemasan dalam pengeringan. Tapi Iya. kalau yang probiotiknya ini yang perlu ditambahkan. Nah, probiotiknya apa di sini? Probiotik yang digunakan itu Nggak ada. Nanti tolong dijelaskan ya, ya Pak, baik. tambahkan dalam ini. Oke, itu saja mungkin dari Pak Ana, dari Aulia. Terima kasih Aulia. Ya, Nanti baik. diperbaiki selanjutnya. Iya, terima kasih Pak. Oke, selanjutnya yang terakhir, apa ya, kita sampai jam 11. Pak, izin share screen. Ini kalian online. Cynthia ada? Ada, Pak. Apakah sudah terlihat, Ya. Pak? Udah. Baik, sebelumnya perkenal. Masih garis putih. Oh, kalau Ya. sekarang terlihat, Pak? Oke, silakan. Dari matematik ya. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Cynthia Larasati Fatima dengan NIM 101240444.
izin mempresentasikan proyek saya yang berjudul Penerapan Geometri dalam Desain Lipatan untuk kontainer makanan lipat yang bentuknya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Latar belakang saya membuat produk ini adalah karena banyaknya sampah plastik bekas bungkus makanan yang kita ketahui bahwa plastik itu sulit terurai sehingga dapat membahayakan lingkungan. Lalu, lemari penyimpanan yang berantakan karena penuh oleh kontainer makanan sehingga mengurangi estetika dan membuat tempat penyimpanan cepat penuh dan hanya sedikit barang yang dapat disimpan. Produk saya juga menggunakan magnet yang dilapisi dengan silikon sehingga kontainernya dapat diubah bentuknya dengan mudah tetapi masih cukup kuat untuk tidak berubah bentuk secara tidak sengaja. Jadi kalau misalnya lagi dipakai dalam bentuk kotak itu tidak akan tiba-tiba berubah jadi pipih. Tujuan saya membuat produk ini adalah mendorong masyarakat agar lebih semangat membawa tempat bekal sendiri saat membeli makanan. Contohnya saat membeli seblak, jadi kita bawa tempat bekal sendiri, jadi tidak menambah sampah plastik. Dan juga mengoptimalkan pemanfaatan ruang dalam rak penyimpanan. Kontainer makanan lipat ini sebenarnya kan sudah ada, Pak. Tetapi bentuknya tuh tidak bisa berubah-ubah gitu. Jadi misalnya ini ada kontainer lipat untuk tempat pizza, ya bentuknya segitiga saja. Selanjutnya, metode dan prinsip sains. Metode untuk pembuatan proyek saya ini dimulai dengan membuat sketsa, kemudian membuat prototipe, dan terakhir pengujian dan revisi desain material. Prinsip sains yang saya gunakan yaitu geometri untuk menentukan sudut dan bentuk bidang yang sesuai untuk dapat membentuk bangun ruang yang diinginkan saat lipat. Produk saya ini sebenarnya terinspirasi dari ini sendok takar yang magnetik dan bisa diubah sesuai kebutuhan. Bentuk awalnya itu pipi seperti ini, tapi dia bisa dilipat contohnya menjadi ini 1 sendok makan dan ini menjadi 1 sendok teh. Kemudian kelebihan dan kekurangan produk saya yaitu kelebihannya lebih hemat tempat, ramah lingkungan, mudah dibawa kemana-mana, mudah dicuci, dan dapat dibentuk sesuai keinginan pengguna. Kekurangannya, makanan tidak dapat disimpan di dalam kontainer ini dalam jangka panjang karena bahannya menggunakan magnet yang dilapisi silikon. Output yang diharapkan dari proyek saya yaitu masyarakat dapat mulai meningkatkan penggunaan tempat bekal sehingga dapat mengurangi sampah, dan desain ini juga dapat dikembangkan untuk hal lain seperti pot tanaman awal sebelum dilakukan pemindahan tanaman ke tanah saat sudah menjadi lebih besar. Sekian dari saya, terima kasih. Jika ada kesalahan mohon maaf, dan silahkan jika ada pertanyaan. Baik, ada yang mau tanya? Wah, sepi ini tanggal 25-nya. Nggak ada yang dari matematik? Ada ya? Itu dari kimia. Oke, Cynthia. Anda buat tempat makan, Tupperware, dengan geometri ruang tertentu ya. Ya, Melihat bahan efeknya nggak, bahan komposisinya nggak dilihat juga ya. bahannya tuh kan Pak sebenarnya Plastik. magnet tapi dilapisin silikon. Jadi sebenarnya masih aman, cuman kalau disimpan di kulkas dalam jangka panjang takutnya kontaminasi sama takut berpengaruh ke komponen elektronik kulkasnya, Pak. Ya, jadi artinya ini untuk yang bahan plastik atau silikon. Iya, Silikon ya. Cuman yang belum kamu jawab itu adalah yang pertama adalah ramah lingkungannya. Ramah lingkungan pakai silikon bisa. sebenarnya di sini ramah lingkungannya tuh karena mendorong masyarakat lebih semangat bawa tempat bekalnya sih, Pak. Ya, jadi yang lebih semangat itu karena bentuk ruangnya. Iya, soalnya dia tuh kalau gak dipakai bentuknya bisa pipih kayak gini, Pak. Ya, Kayak gini. oke. Ruangnya apa aja? Sebenarnya Yang saya kamu tuh pengennya tawarkan. bisa dibuat jadi segitiga, kotak, dan juga mendekati bentuk tabung. Cuman kayaknya
Bisanya segi 6 atau segi 8 gitu, Pak. Oke, kalau dari matematika 1 ada yang diaplikasikan nggak di sini? Matematika 1. Paling untuk menghitung volume ketika dia udah dibentuk, volumenya dihitung pakai integral, Pak. Nah, tapi kan dalam membentuk ini kan ada kriterianya, makanya saya bilang bentuk ruang itu harus disesuaikan dengan volume yang diharapkan. Kalau bentuknya seperti ini yang digambar di tengah dan di kanan, itu mau jadi tempat apa? Oh, ini bukan tempat makan yang saya pengen, soalnya ini cuma contoh dari inspirasi saya. Jadi ini tuh sendok takar aja, Pak. Oh, Jadi punya saya nanti sendoknya. contohnya bakal lebih besar gitu kotaknya. Ya, jadi harusnya ada kasus membuktikan dengan bangun ruang dengan menggunakan volume dan apa tadi integral ya. Mhm. Itu dengan volume yang sendok biasa orang gunakan dengan sendok ini lebih banyak. Bisa lihat kayak gitu. Oleh karena itu contoh-contoh makanan yang dipakai dengan ini, misalnya yang seperti apa volumenya dan jenis makanannya, apakah cair, padat, gitu loh. Baik, Pak. Ya, ditambahkan bukan hanya membentuknya, tapi juga kapasitas dan fungsinya. Fungsinya untuk nggak mungkin kan untuk tempat yang sekecil itu untuk nasi. Ini, Pak. Nah, kan biasanya misalnya ya bisa saja itu untuk sup gitu ya atau yang makanan kan ini untuk makanan kan. Iya, Pak. Ya, jadi kamu bisa bandingkan perhitungan ruang untuk volume sendok atau Tupperware yang sudah ada, yang banyak orang gunakan, berapa volumenya, dan yang kamu akan tawarkan. Dan Baik, Pak. cocoknya bangunan yang mana. Jadi bukan ruangnya yang kamu beda-beda, ada kotak 5 apa. Ya, Iya, Pak. itu saran dari saya dan tolong diperbaiki nanti di slide selanjutnya. Mungkin slide selanjutnya diperbaiki, tambahkan itu. Baik, Pak. Tadi dari menggunakan per ruang, jadi bisa volume ruang tuh bisa dicari dengan perhitungan integral. Ya. Ruang apa aja yang perhitungan integral? Hmm? Perhitungannya misalnya seperti apa? Pakai kalau yang paling yang pakai integral itu yang segi 6, Pak. Soalnya yang lainnya kan kotak sama segitiga itu relatif mudah. Jadi Hmm. kalau yang segi 6 paling saya pakai metode kulit tabung. Hmm. Karena biasanya kalau bangun ruang itu soal-soal di matematik itu kalau ada yang robek Hmm. luasnya berapa gitu kan? Ya, Topi biasanya kalau soal waktu saya kuliah itu ada topi kerucut, robek kerucutnya, berapa luasnya. Nah, iya, itu pakai integral kan ya. iya, Pak. Itu ngelihat volumenya itu bisa kamu tambahkan salah satu perhitungan volume dalam suatu ruang yang kamu ingin tawarkan untuk produk ini. Baik, itu saja mungkin dari saya. Tanggapan nggak sih? Hmm, Dari saya atau dari teman-teman, Pak? Kamu. Udah sih, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Cynthia. Oke, eh, terima kasih semua untuk sebelum sesi presentasi sebelum Lebaran. Ya, saya juga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk liburnya sampai bulan depan ya. Kita akan mulai presentasi lagi tanggal 8 April. Dan jangan lupa tiap kelompok untuk di minggu ini membuat resumenya. Dan untuk hari Minggu ini untuk hari Selasa saja. Dan hari Kamis kalian akan mengumpulkan perbaikan presentasi yang sebelum Lebaran ya, yang sudah presentasi sebelum Lebaran dan ini resume yang Minggu ini untuk hari Selasa ini ya. Satu saja dari tiap kelompok.
Itu saja dari saya. Kita akan ketemu tanggal 8 April. Untuk tanggal 26 nanti kalian di Six ini aja absen saja ya di jam kuliahnya sambil mengumpulkan nanti tugasnya sampai jam 9 atau jam 10 malam apa-apa. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam.